dia yang sering memimpikan dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kita cari tahu siapa yang sering mimpiin kamu. Terus nanti mungkin kalau aku baca, aku bakalan lihat skenario mimpinya seperti apa. Kita baca alam bawah sadarnya dia. Jadi kenapa dia mimpiin kamu. Ini adalah fun reading untuk memboost energi positif, tapi aku tetap menyisipkan pesan-pesan penting, jadi gunakan intuisi. Kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, gimana cara pakai intuisi? Bisa dengan berdialog sama diri sendiri. Intinya kita tuh menenangkan pikiran dulu. Kalau masih mikirin tentang seseorang atau punya kemelekatan berlebihan sama seseorang, hempaskan dulu. Gitu. Jadi agak dikesamain dulu. Lalu sambil berdialog sama diri sendiri, ucapkan pertanyaan dalam hati. Nanti ada salah satu pilihan yang akan menarik dirimu. Ini karena timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Kalau misalnya kamu mau lebih tahu, disclaimer-nya aku tulis aja di bawah ya. Di sini pertama ada dolphin, lumba-lumba. Ini pilihan pertama. Sorry. Pilihan pertama. Ini pilihan kedua. Ada ikan koi. Pilihan ketiga ada paus. Ikan paus. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Jadi kita langsung aja ke pilihan pertama. 1, 2, 3. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi kita bakalan langsung lihat energinya orang ini siapa yang suka mimpiin kamu. Ini adalah Tarot dan Oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Ada the Four of Wands sama ada the Ace of Pentacle. Pertama, yang jelas kamu belum pernah punya hubungan apa-apa sama orang ini. Tapi memang bukan orang yang jauh banget. Jadi orang dekat. Energi the Four of Wands itu menunjukkan kamu pernah entah itu pergi ke sebuah pesta sama orang ini atau di suatu perkumpulan lagi having fun, lagi hangout sama teman-teman, ada dia gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi the Four of Wands sendiri ada koneksi di antara lingkungan sekitar kalian. Di sini kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu juga ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dia adalah sosok orang yang sangat confidence, punya rasa percaya diri. Orangnya juga tulus banget. Dalam pertemanan juga tulus kalau aku lihat. Orangnya juga setia. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang suka nempel sana sini gitu, ibaratkan. Jadi kalau dia suka sama seseorang, dia bakalan stay sama orang itu gitu. Jadi tidak memberikan peluang untuk orang lain masuk ke dalam hidupnya dia. Jadi benar-benar mungkin kalau dia, contoh misalnya dia nggak single nih gitu, contoh dia sama kamu lah, ibaratkan kayak gitu. Dia nggak akan menggubris atau tidak akan membiarkan orang lain itu kayak punya harapan ke dia gitu. Jadi cukup bisa dibilang bisa punya tanggung jawab. Orangnya suka berkomitmen. Energi Ace of Pentacle, dia adalah sosok orang yang secara usia aku lihatnya 11-12 lah sama dirimu. Jadi tidak ada sebuah kayak batas yang luas antara generasi ya gitu. Jadi masih seusia kamu, lagu-lagu yang kalian suka juga masih punya kemiripan gitu. Jadi dari lifestyle juga masih punya kemiripan. Kalau aku lihat dari energi The Ace of Pentacle, dia tuh sosok orang yang memikirkan penampilan gitu. Mungkin ini jatuhnya karena dituntut sama pekerjaan atau memang karena kebiasaan ya, ekspektasi sosial juga sih kalau aku lihat.
Tapi ini jadi kebiasaan dia untuk kayak grooming, rapi-rapi gitu. Kayak penampilannya bersih, clean gitu. Terus juga kelihatan sangat enak dilihat gitu. Cara dia pakai aksesoris, cara dia berpakaian, styling itu enak banget dilihat. Jadi energi di Ace of Pentacle, dia juga mikirin soal aset-aset masa depan. Jadi pinter nabung juga orangnya. Cuman memang dia tipe orang yang kalau misalnya merasakan sesuatu atau care sama orang lain bukan hanya pakai omongan, dia lebih ke arah ke action, tindakan gitu. Usaha dia, apa yang bisa dia kasih ke orang tersebut gitu. Jadi bukan yang kayak kamu kelihatannya cakep banget hari ini gitu, dia manja-manja pakai kata-kata, enggak, dia enggak banget. Jadi dia lebih seperti kayak ngebantuin gitu, melindungi. Jadi ada action yang dia lakukan, entah itu kasih gift, kasih hadiah gitu. So aku ngeliat dari energi The Four of Wands juga ini ngomongin soal culture, latar belakang yang tadi tidak jauh berbeda sama dirimu. Kalau aku lihat dari energi The Four of Wands juga nunjukin dia punya kekuatan yang solid tentang prinsipnya dia gitu. Ini untuk kalian yang punya pasangan, ini lebih seperti kayak pasangan dirimu ya gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada koneksi yang dekat. Cuman kalau misal kalian masih single, ini kemungkinan memang orang dekat gitu. Bisa jadi teman kamu anggap orang ini teman gitu. Dan yang aku lihat dia sosok orang yang suka memprotek atau melindungi orang-orang yang dia sayangin gitu. Prinsipnya kuat banget, gak gampang dihasut, gak gampang ikut kayak tren apa nih zaman sekarang gitu. Tidak FOMO orangnya. Jadi dia punya prinsip yang cukup kuat, punya pendirian yang cukup kuat juga kalau lihat, dan moralnya juga bagus gitu. Jadi dia tuh orang yang benar-benar kayak jelas gitu. Dari penampilan, dari pembawaan, dari pemikiran gitu, jelas semua. So aku bakal nanya lagi dari sini. Yang kamu bakalan noticing atau sadarin tentang orang ini adalah pekerjaannya ya. Kemungkinan pekerjaannya juga lebih dari satu. Jadi kebiasaannya dia atau kemampuan dia untuk bekerja itu lebih dari satu. Yang aku lihat dari energi The Chariot juga nunjukin dia adalah sosok orang yang profesional, terus juga bisa banyak hal, tapi dia juga memang orang yang punya keberuntungan atau punya kepintaran untuk jadi sukses gitu. Dia langkahnya sangat pasti gitu. Ini ada sedikit informasi kenapa dia mimpiin dirimu, karena ada koneksi batin satu sama lain. Ini kayak ada beberapa yang kayak bisa telepati gitu. Jadi ada koneksi batin atau alam bawah sadar yang terkoneksi. Yang aku lihat dari energi The Moon sendiri, mungkin kalau dari segi pemahaman soal spirituality atau pemahaman soal kehidupan itu agak berbeda gitu. Jadi kayak kamu punya fondasi kamu sendiri, dia punya fondasinya dia sendiri. Tapi entah kenapa kalian berdua tuh kayak mirroring gitu, kayak berkaca satu sama lain. Jadi banyak aspek dari dirimu yang bisa dia pelajarin dan vice versa. Jadinya tuh bener-bener kayak koneksinya tuh bukan cuma dari fisik aja gitu, karena alam bawah sadar, nah itu yang kebawa ke mimpinya dia. Aku bakalan lihat dari sini. Pertama, energinya dia juga. Di sini ada Stancil. Yes, dia tidak mudah untuk digoyahkan, tidak mudah untuk dihasut. Orangnya juga bisa dibilang tidak jatuhnya, tidak gentar, tidak mudah untuk kayak kecewa. Kalau misalnya ditolak contoh, dia nggak akan kayak kecewa berlarut-larut gitu, baper, sedih, enggak. Dia cari cara untuk gimana dia bisa stabil menghadapi penolakan gitu. Jadi orangnya dari segi mental itu cukup kuat mentalnya, walaupun mungkin dari segi luarnya kayak hahaha hihi gitu, atau kelihatannya kayak a bit childish kelihatannya, tapi kalau di dalamnya itu mentalnya kuat. Aku ngelihatnya gini loh, itu bisa kelihatan mental kuat karena pekerjaannya itu loh, banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, itu yang menunjang dia untuk sukses secara karir dan finansial. Di sini ada wisdom, jadi dia punya kedewasaan.
Jadi jangan hanya menilai dari luar aja, karena dalamnya tuh benar-benar dewasa, benar-benar bisa mengayomi, punya pemahaman soal kehidupan yang cukup dalam. Jadi kalau saran dari aku, kalau kamu udah tahu sama orangnya ini siapa gitu, coba ngobrol dari hati ke hati gitu. Kamu akan surprise. Ada love. Kalau aku lihat mimpinya tuh ya mimpi percintaan ya. Kalau aku lihat kayak dia sama kamu gitu, jalan-jalan. Kalau aku lihat di sini ada koneksi dalam mimpi tuh yang kayak dia ngerasa dia ngedapetin cinta yang banyak di dalam mimpinya dia gitu. Kalau aku lihat di sini kayak konsepnya ngedate kalau di dalam mimpi, entah itu bergandengan tangan, berpelukan gitu. Jadi dia menemukan comfort di situ, menemukan rasa nyaman gitu saat bermimpi tentang dirimu. Dan yang aku lihat di sini juga banyak mimpi-mimpi yang cukup vivid, dalam arti mimpi yang cukup jelas, bisa tergambar, bisa dijelaskan, clear banget mimpinya dia, dan banyak mimpi-mimpi yang ada kamunya itu menginspirasi dirinya gitu, entah itu untuk pekerjaannya dia, entah itu untuk kehidupannya dia gitu, pembelajarannya dia. Cuman karena di sini ada love, ini dasarnya juga dari keinginan untuk mencintai gitu kalau aku lihat. Jadi ada tadi bisa dibilang alam bawah sadar atau bahkan memang secara intuisinya dia kayak menemukan cinta di dalam dirimu gitu. Jadi ada koneksi cinta di sini. So aku bakalan lihat saran nih untuk dirimu. Nanti kita bakalan lihat ke fisik ciri-cirinya. Golden Mirror. Untuk kalian yang sempat dealing atau berhubungan sama NPD atau sosok orang yang narsistik, mungkin ada sebuah luka yang harus kamu sembuhin dulu. Sudah harus memfokuskan untuk menyembuhkan diri dibanding nyari alasan kenapa dia gitu. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has, block, and restraint. Untuk kalian masih punya ketergantungan, kemelekatan sama seseorang, coba dikurang-kurangin dulu. Jadi jangan menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang. Kamu harus punya tanggung jawab sendiri. Ada adiksi itu bukan cuma addiction atau kecanduan sama obat-obatan terlarang ya. Kadang-kadang manusia ada yang kecanduan sama manusia lainnya. Jadi kecanduannya disembuhin dulu di sini. Jadi jangan bergantung untuk konsep kebahagiaan, karena nantinya kalau bergantung jadi obsesi. Kurang-kurangin posesif, kurang-kurangin obsesinya. Aku bakalan lihat ciri-ciri ya. Who's this person? Kamu bisa dealing sama Pisces dan Cancer juga. Aku ngelihatnya dia memang sedang memperhatikan sih, karena sudah bermimpi kan tentang dirimu. Jadi dia memperhatikan kamu ini kayak gimana ya gitu orangnya. Kita bakalan lihat tempat tinggalnya dulu ya. Warm, rustic, dan the garden. Kalau aku lihat suasana rumahnya atau tempat tinggalnya tuh kayak vintage. Banyak furnitur yang rustic atau furnitur yang kayak kelihatannya itu unfinished, kelihatannya tuh kayak belum selesai, belum jadi gitu. Tapi padahal emang gitu stylenya. Terus yang aku lihat di sini juga ada tamannya, suasananya hangat. Kemungkinan kebanyakan lampunya itu warnanya kayak warm ya gitu. Jadi warm itu kayak yellow, kuning warm, kuning hangat warnanya. Terus di sini ciri-cirinya spiritual, dia punya kemampuan spiritual yang bagus. A bit annoying orangnya, agak menjengkelkan, suka menggoda, kayak suka bercanda, suka godain. Dia suka mountain, orangnya sedikit keras kepala. Dia punya style yang unik. Pemikirannya simple. Yes, dia punya kemampuan spiritual yang bagus. Kalau aku lihat intuisinya juga kuat. Terus di sini instingnya juga kuat. Jadi dia tahu ada orang yang bohong, ada orang yang jahat, ada orang yang baik gitu. Dan kalau aku lihat di sini juga ada koneksi spiritual antara dirimu. Ada cold, agak yang bisa dibilang orangnya tuh tipenya yang cool,
suka mengobservasi gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau dia sudah punya seseorang, dia mungkin kelihatan sombong untuk orang lain gitu. Jadi dia tidak menaruh harapan palsu sama orang lain kalau dia punya pasangan. So di sini tinggi orangnya. Dia punya facial hair, punya kalau laki-laki dia punya jenggot, punya brewok atau kumis gitu. Kalau misalnya dia perempuan, alisnya tebal, rambutnya tebal. Family is number one, keluarga itu nomor satu bagi dirinya. Dia suka pakai sunglasses, pakai kacamata. Dia orang yang romantis. Terus di sini ada suaranya menenangkan. Terus kalau aku lihat di sini juga saat dia hadir ke dalam hidup kamu kayak membawa keberuntungan gitu. Jadi mungkin kamu akan banyak di-guiding atau diarahkan untuk karir yang lebih baik lagi gitu. So ini the outcome of the situation, the ship, the tree, and children. Iya, ini kalau aku lihat banyak momentum yang kayak happy, bahagia, terus juga banyak momentum yang kayak bermain sama dia gitu. Kalau aku lihat di sini juga beberapa dari kalian mungkin lebih seperti ada perubahan lingkungan dulu gitu. Yang mungkin harus ada lingkungan atau pola hidup yang ditinggalkan untuk memiliki hubungan yang lebih solid lagi gitu. Terus kalau aku lihat di sini kemungkinan tadi membawa keberuntungan di karir untuk dirimu sendiri. Entah itu pembawaannya dia memang secara energi gitu, kayak bawa hoki untuk hidupmu atau bahkan wejangan-wejangan dari dirinya gitu. Yang aku lihat hubungannya solid ya gitu, walaupun kalian kayak awalnya berteman gitu, awalnya tidak ada melihat si orang ini di kacamata dengan kacamata cinta, tapi tetap ada ketulusan di situ dan akhirnya hubungannya itu jadi hubungan yang solid, hubungan yang natural tumbuhnya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja dianya siapa. Nanti aku bakalan lihat juga kenapa atau apa yang ngebuat dia mimpiin dirimu. Jadi kita lihat ke sini ya. Nanti kalau aku sebutin soal zodiak, please cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke, dia adalah seseorang dengan energi Taurus, Pisces, ada energi Virgo, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Pinter banget orangnya. Jadi kalau aku lihat mungkin kelihatan kayak orang yang selalu pakai logika dan rasional, tapi dia orang yang intuisinya juga kuat. Jadi spiritualnya juga kuat gitu. Jadi ada hal-hal yang dia mengerti, ada jawabannya, ada hal-hal yang tidak ada jawabannya gitu. Jadi dia pahamin itu. Dan kalau aku lihat orangnya juga penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kepastian. Mungkin kelihatan agak galak, tapi karena memang dia banyak hal yang plusnya ya, yang bisa dia tonjolkan gitu. Jadi kelihatannya bikin orang minder gitu. Padahal sebenarnya nggak galak, nggak merendahkan orang lain lah gitu. Dia tahu value-nya dia sendiri, confidence banget, punya rasa percaya diri, chill banget orangnya, tenang banget, santai banget orangnya. Walaupun ada badai di depannya ya udah gitu. Dia kayak mampu untuk cari cara untuk keluar dari masalah lah gitu. Jadi contoh misalnya ada kejadian yang bikin panik orang-orang, dia nggak panik. Dia bisa tenang, bisa berpikir rasional gitu. Atau ada kejadian-kejadian yang harus menggunakan kemampuan spiritual, kemampuan untuk supranatural, dia mampu juga untuk itu. Jadi kalau aku lihat orang yang pintar untuk menempatkan posisi gitu. Jadi mau dia dimanapun berada, dia tahu cara untuk bergaul, berkoneksi sama orang-orang, terkoneksi sama orang-orang. Contoh di tempat nongkrong ya udah jadi anak nongkrong. Kalau dia lagi ngedate ya jadi date gitu. Kalau dia jadi guru ya jadi guru gitu, mengajari orang lain. Tapi kalau dia waktunya jadi murid, dia mendengarkan, belajar gitu. Jadi tahu cara untuk menempatkan diri, pintar. Di sini juga dia orang yang mampu untuk
tadi terkoneksi sama intuisi sendiri, sama higher self sendiri. Jadi jalan kehidupannya itu tidak bergantung sama orang lain, gak diarahin sama orang lain. Independen banget, orangnya juga mandiri banget gitu. Mungkin terlihat tidak seperti membutuhkan orang lain, tapi sebenarnya dia tahu dia butuh gitu. Bukan gengsi, karena orang-orang juga merasa oke, kamu bisa semua. Orang-orang tuh agak ragu untuk membantu dia gitu, karena mereka memikirkan kalau oke, kamu bisa semua, apa lagi gitu. Contoh misalnya ya, dia punya kebahagiaannya sendiri gitu. Contoh misalnya dia single, dia bahagia sendiri, orang lain pun ngerasa ya udah gitu, malah mengagumi kemandiriannya dia gitu, walaupun sedang sendiri tapi dia bahagia gitu. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar memahami apakah bisa bersama-sama orang lain gitu, apakah butuh bantuan atau tidak gitu. Jadi kebanyakan dia yang ngebantu orang lain gitu. Jadi di sini karena dia pun bukan, tadi aku bilang bukannya gengsi atau bukannya egonya besar ya. Ini lebih seperti kayak kalau dia bisa sendiri, ya kenapa enggak gitu. Jadi dia tidak mau menyusahkan orang lain, ibaratkan gitu. Karena saking independence-nya, saking terbiasa untuk sendiri, jadi orang sekitar pun membiasakan itu gitu. Jadi kalau aku lihat memang ada fase lonely, cuman karena dia punya balance antara logika dan perasaan, jadinya fase lonely-nya nggak lama-lama gitu. Jadi mampu untuk menenangkan keadaan. So aku ngelihatnya dari segi fisik cukup menarik ya. Ini tipe orang yang melebihi dari ekspektasi dirimu. Makanya yang tadi aku bilang, kalau aku lihat dari point of view orang lain yang ngelihat dia, orang lain tuh jadi minder gitu. Karena dia memanjakan diri sendiri gitu. Kayak mencintai diri sendiri. Jadi kalau ngomongin soal fisik pasti akan dirawat banget gitu sama dia. So aku bakal lihat lagi, ini adalah orang yang tidak suka playing game, nggak suka main-main. Dia tuh sosok orang yang kalau misalnya contoh kamu chat, dia bakal langsung balas gitu. Energi Erovan sendiri ini nunjukin kalau dia adalah sosok orang yang punya skill komunikasi yang baik. Dan dia tuh tipe orang yang kayak to the point kalau ngomong. Dan kalau aku lihat dari energi The Tower sendiri, kalau ngomongin soal pemikiran, ini mungkin emang orang yang susah ditebak gitu. Jadi kalau kamu mencoba untuk memahami pun yang ada sakit kepala. Jadi dinikmatin hubungannya. Dari energi The Six of Wands soalnya, dia tipe orang yang benar-benar kayak memilih orang-orang sekitarnya dia gitu, pasti akan suportif. Nah ini contohnya, kalau kamu dekat sama dia, orang-orang sekitarnya dia akan sangat suportif. Dia tipe orang yang saat ini energinya sedang meraih kesuksesan gitu. Jadi banyak achievement, banyak penghargaan, banyak hal yang diraih dalam kehidupannya dia. Rapih banget kehidupannya. Cuman tadi nggak akan pernah tahu isi kepalanya dia gitu. Kalau aku lihat dari energi The Tower sendiri, dia tuh tipe orang yang sebenarnya walaupun chill, walaupun tenang, kalau ada sesuatu yang bikin dia marah, dia bakal langsung marah gitu. Bukan pendendam yang dia simpen, tapi dia akan langsung meluapkan itu gitu. Jadi sebenarnya ini sosok orang yang mungkin bagi kamu akan sangat surprising gitu, karena jalan berpikirnya atau cara berpikirnya juga unik gitu. Jadi kamu pun nggak akan menyangka, oh kenapa dia mimpin aku ya gitu. Terus di sini kalau aku lihat, balik lagi soal physically, dari segi fisiknya dia, aku ngelihatnya karena hidupnya tadi banyak momen-momen yang memang dia memanjakan diri, jadi kayak kelihatan rapih banget lah gitu, membenahi hidup banget orangnya. Jadi dari segi pakaian, aksesoris gitu, atau dari segi rambut, dari segi penampilan fisik, kulit dan segala macam, dia akan memikirkan itu gitu. Cukup rapih penampilannya. Aku bakalan lihat secara energi lagi, dia freedom sama trust. Dia adalah orang yang dipercaya banyak orang. Jadi karena dia punya pemahaman
Dan aku bilang tadi cara berpikir yang cukup luar biasa ya. Jadi banyak orang yang butuh pemahamannya dia gitu. Ini bisa yang kerjanya jadi konsultan, yang kerjanya mungkin bisa dibilang ya berhubungan dengan cara berpikir gitu, mencari solusi gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Freedom sendiri, dia punya kebebasan dari segi kerjaan, dari segi menjalani kehidupan, kebiasaan sehari-hari gitu. Cuman memang kalau aku lihat dia bisa menginspirasi orang lain. Dan ini juga banyak banget dari kalian mungkin orangnya cukup populer, jadi bisa jadi kayak influence gitu, menginfluence orang lain. Cuman di sini aku ngelihatnya lebih seperti kayak dia tahu tadi value-nya dia sendiri, dia tahu kemampuannya dia sendiri gitu. Dari energi trust, kalau aku lihat dia juga orang yang mau untuk percaya sama orang lain gitu. Jadi walaupun dia ngelihat ada orang lain yang mungkin kayak aduh ini buruk nih sifatnya, tapi dia berusaha untuk mencari kebaikan. Kita bakalan lihat ya. Ini mimpinya. Aku lihatnya sering mimpiin dirimu. Ini kayak mungkin kalau alam bawah sadarnya itu bagian dari fase healingnya dia ya gitu. Beberapa dari kalian mungkin pernah ada salah paham gitu atau hubungan yang rusak gitu, dia mikirin itu sih gitu untuk beberapa dari kalian. Tapi kebanyakan dari kalian ini lebih seperti kayak keseringan berinteraksi gitu, tapi memang cukup sering ya memimpikan dirimunya. Dan yang aku lihat di sini juga kalau jenis kayak kalau arah kenapa memimpikan dirimu ini lebih seperti kayak ada sesuatu yang diharapkan dari dirimu gitu. Entah dia merasa kamu punya sesuatu yang bisa membantu dia lebih tenang gitu. Jadi ada energi kamu yang membawa ketenangan untuk dia. Jadi kalau dia mikirin kamu sebelum tidur itu kayak tadi memberikan energi healing kalau aku lihat. And then yang di sini aku ngelihatnya di sini ada hal-hal yang mungkin mengejutkan dia juga gitu. Jadi tentang dirimu yang orang lain mungkin gak lihat, tapi dia melihat itu gitu. So aku bakalan lihat ini pesan untuk dirimu ya. Baru nanti aku lihat ciri-ciri fisiknya lagi. The Runner. Untuk kalian yang masih takut untuk sebuah hubungan yang sangat intim, hubungan yang berkomitmen, ini diminta untuk sembuhkan kenapa kamu kayak gitu. Sembuhkan alasan kenapa kamu bisa punya rasa ketakutan tersebut. Kan macam-macam ya, ada orang yang takutnya memang karena experience atau pengalaman di masa lalu, ada orang yang takutnya itu karena memang kayak dilihat dari orang lain gitu, terinspirasi ketakutannya dari orang lain. Ini jangan didengerin ego-ego toxic itu. Ada The Swords and Rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Kekuatan kamu adalah di kejujuran. Niatnya harus jelas. Apa yang kamu mau. Terus kalau aku lihat di sini tadi, kalau kita ngelakuin sesuatu dasarnya dari kejujuran. Bahkan saat kita ngobrol sama orang, kita terkoneksi sama orang, harus dasarnya dari kejujuran. Kalau misalnya ada kejujuran di dalam hubungan ini akan jadi sesuatu yang lebih indah lagi gitu. Tapi kalau ada sedikit aja yang kayak kebohongan gitu, ini jatuhnya kayak bumerang untuk diri sendiri gitu. So aku bakalan lihat ciri-cirinya. Orangnya agak susah ditebak ya. Kalau aku lihat banyak misterinya. Who is this person? Jadi, aku bakalan lihat ini tempat tinggalnya dulu. Ada luxurious. Dia tinggal di area yang banyak pemukiman elit ya. Dan rumahnya itu kelihatan mewah. Terus di sini ada you make me feel special. Dia merasa kamu menspesialkan dirinya, dan dia adalah sosok orang yang kalau misalnya suka sama orang lain, dia akan menunjukkan itu gitu. Akan beda treatmentnya sama orang lain. Orangnya lurus-lurus aja, tidak banyak bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu. Dia lempeng-lempeng aja lah ibaratkan orangnya
Yes, food. Suka makanan, suka masak atau suka dimasakin. Dia suka makan makanan enak. Soft skin, kulitnya halus. Put your head on my shoulder. Jadi banyak orang yang minta bantuan dia karena emang care banget orangnya. Jadi kalau aku lihat banyak orang yang seperti berkeluh kesah sama dirinya. Dan karena energinya mungkin kayak motherly gitu, energinya mengayomi gitu, kayak menyayangi, merangkul energinya. Jadi dia juga berharap dirimu tuh bisa mengandalkan dia gitu. Dia orang yang bisa diandalkan. Silvery. Ini adalah sosok orang yang punya tata krama, sopan santun, manner yang sangat-sangat baik ya. Ini bisa karena diajarin atau misalnya memang karena dia dari dasarnya punya culture yang sangat baik. Muscle, jadi dia punya otot-otot, jadi mungkin rajin nge-gym, rajin olahraga. Di sini free, dia suka kebebasan. Well groomed, jadi rapih banget. Dia suka grooming, grooming itu kayak merawat diri. Smell so good, wanginya enak banget. Ini mungkin wanginya kayak maski, terus wangi-wangi yang kayak wangi kulit, tahu nggak sih gitu, kayak ada orang-orang yang punya wangi yang ciri khas banget gitu. Jadi kalau misal kamu dekat sama dia atau meluk dia punya odor tertentu gitu, wanginya enak. Dari sananya wanginya udah enak. Suit and tie, dia selalu pakai pakaian yang rapih kalau bekerja. Kemungkinan bisa younger than you, kemungkinan bisa lebih muda daripada dirimu, atau energinya sangat youthful. Di sini ada rambut yang panjang, terus juga pembawaannya misterius, suka pakai pakaian yang warnanya gelap, suka pantai, sama ya dia kalau ngomong pakai bahasa yang formal. Contoh aku, kamu gitu, saya, atau bahkan bahasa-bahasa baku gitu. Cuman kalau aku lihat ini juga dari tadi mannernya dia yang formal, terus juga cara dia berpakaian gitu. Kita bakalan lihat the outcome of the situation. The birds. Jangan dengerin apa kata orang lain di sini, karena aku ngelihatnya ada cinta di sini, energi di sini ada amor sama heart. Jadi amor ini kan kayak Cupid gitu. Sebenarnya ada fase di mana kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi dari segi fisik kamu suka dia dan vice versa. Cuman kalau aku lihat ini butuh hanya sekedar ketertarikan fisik saja, butuh kepercayaan. Pertama, percaya sama diri sendiri gitu, rasa confidence di diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada ketakutan aja, jatuhnya tuh kayak banyak kehaluan gitu loh gitu. Tapi kalau punya rasa percaya diri, aku melihatnya ini bakalan jadi simbol percintaan yang penuh dengan anugerah dan kebahagiaan gitu, karena saling ada ketulusan. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja ya. Ini adalah sosok orang yang selalu mimpiin kamu. Kita bakalan lihat siapa. Nanti aku bakalan lihat juga ciri-cirinya. Tapi kita juga bakalan lihat apa mimpinya dan alasannya. Kita, The Empress sama Two of Swords. Kalau aku lihat ini ada energi Taurus, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Jadi pertama yang lucu, ada dua orang kemungkinan yang memimpikan dirimu. Jadi ada dua orang yang berbeda lah gitu, bertolak belakang satu sama lain. Salah satunya kemungkinan ini adalah sosok yang kayak sosok ibu gitu. Itu very strong, sering banget mimpiin kamu. Tapi kalau sosok orang lain, ini lebih seperti sosok orang yang punya energi keibuan atau kebapaan yang cukup kuat gitu. Jadi rasanya ingin merawat, ingin melindungi, ingin mengayomi gitu. Terus di sini kalau aku lihat sosoknya penuh dengan abundance, penuh dengan kemakmuran. Jadi banyak rezekinya ibaratkan.
ini bakalan kelihatan jelas banget. Dia hidup tidak kekurangan. Dan kalau aku lihat di sini juga cukup sukses. Kalau misalnya dia pebisnis, dia cukup sukses. Kalau dia kerja pun di kantor punya jabatan yang bagus ya, gitu. Terus di sini karena energi, kalau kamu lihat the voyage di sini, ini ada paus, dia di bawahnya ada paus yang kecil gitu. Jadi aku pertama ngelihatnya lebih seperti ada kemiripan antara energi kamu dan dia gitu. Dia melihat dirimu tuh kayak versi versi innocence-nya dia lah gitu, versi naifnya dia gitu, makanya ada rasa ingin melindungi. Tapi ini juga bisa validasi sosok ibu, tapi sosok lainnya ini lebih seperti sosok yang punya tanggung jawab yang besar gitu. Jadi ada rasa ingin tanggung jawab untuk hidupmu. Aku ngelihatnya kamu sama dia punya perbedaan cukup signifikan. Dari energi The 12 Swords sendiri, ini mungkin pernah ada kesalahpahaman, pernah ada cekcok, pernah ada sedikit kayak berantem gitu lah gitu. Jadi ada konflik yang terjadi dan akhirnya ya udah, kamu arahnya ke sana, dia arahnya ke sana gitu. Jadi ada jeda sejenak, kayak nggak ngobrol, nggak terkoneksi, nggak komunikasi gitu, nggak saling ketemu gitu. Nah, at some point di situ kan numbuh rasa kayak kangen, rasa memikirkan lah kejadian-kejadian yang kemarin. Kenapa ini konfliknya terjadi gitu, dan muncullah keinginan alam bawah sadar untuk terkoneksi gitu. So aku bakal lihat lagi spesifik ya siapanya. The King of Swords, dia adalah seseorang yang sabar banget orangnya. Kalau ngomong juga halus, walaupun dia tegas, orangnya tegas banget, orangnya pasti banget. Tapi cara ngomongnya tuh halus, sopan gitu, enak masuk di telinga, tapi kejujuran semua yang masuk. Jadi kayak ditampar halus gitu loh. Nah aku ngelihatnya dia adalah seseorang yang introvert. Jadi kemungkinan kamu bisa dilihat sama energi Virgo, tadi Libra, Gemini, Aquarius. Pinter orangnya, tapi memang kebanyakan dia tidak melakukan kayak pergerakan yang cukup signifikan, yang jelas banget. Kalau jalan kayak siput, jalannya lelet. Walaupun di sini energinya swords, tapi kalau kamu lihat swordsnya itu kan agak berlawanan gitu. Jadi ibaratkan kalau dari contoh dia bekerja, kerjanya gercep gitu. Kalau misalnya ada peluang diambil, tapi kalau di arah percintaan dia tahan-tahan dulu gitu. Tipenya kayak gitu. Yang kulihat karena dari sini ada The Hermit, kemampuan spiritualnya bagus, dia mampu untuk kontemplasi, dia mampu untuk berkaca. Yang kulihat dari energi The Hermit sendiri memang sukanya sendiri gitu. Dia ada di dunianya sendiri lah gitu. Energi The King of Swords itu melambangkan seseorang yang tegas, yang mengayomi gitu. Kalau kamu dealing sama perempuan, dia punya rambut yang panjang, figurnya tuh mungkin agak sedikit kayak berisi. Kalau kamu dealing sama laki-laki, kamu berhubungan sama seseorang yang punya facial hair, jenggot, punya jenggot untuk kumis gitu. Cuman dari segi badan, tubuh kelihatannya build gitu loh, kayak rajin olahraga atau nge-gym. Jadi ada otot-ototnya. Yang aku lihat di sini, dia tuh sosok orang yang bisa diandalkan banget sama orang-orang sekitarnya. Pinter soalnya, pinter banget. Jadi kamu mau nanya apa, ada aja jawabannya dia. Dia sangat-sangat mengutamakan kejujuran dan apa adanya. Jadi dia kalau ngomong juga apa adanya, nggak dia manis-manisin gitu. Terus juga dia punya etika yang baik dalam bekerja, dalam berhubungan, dalam berteman. Etikanya bagus sekali gitu, bagus banget etikanya. Aku bakalan lihat dari sini ya energinya dia. Opportunity, ya dia orang yang pintar cari peluang gitu, pintar cari kerja, pintar buat kerja. Embracing, banyak sekali rezekinya. Jadi kayak dia duduk membuka tangan, rezekinya masuk gitu. Cuman kalau aku lihat di sini juga mungkin datangnya karena sudah
punya pengalaman hidup yang cukup kayak naik turun gitu. Jadi dia ngerti value-nya dia dalam pekerjaan, value-nya dia dalam karir gitu. Dia tahu untuk gimana nih caranya untuk dapetin opportunity atau peluang yang lebih gitu. Terus di sini dia nunggu peluang untuk masuk ke dalam hidupmu, yang aku lihat. Makanya ada kesabaran di sini. Two of Swords itu kan konsepnya kayak tadi ada kesalahpahaman atau ketidaksamaan dalam berpikir, tapi karena itu yang ngebuat dia itu kayak kecantol sama dirimu gitu. Jadi dia nunggu peluang gitu. Apa nih peluangnya? Apa nih celahnya buat masuk gitu? Kayak nyari celah sebenarnya gitu. Makanya dia banyak berdiam diri. So aku bakal lihat mimpinya apa ya. Ada obedience. Dan kenapa? Wedding. Dia mimpi menikah dengan dirimu. Kalau aku lihat tuh kayak diarahin juga sama spirit guide-nya dia untuk ini loh arahnya gini gitu. Jadi kalau aku lihat mimpinya tentang konflik kalian berdua udah pasti itu cukup jelas. Jadi kayak nge-recall atau kayak menarik kembali memori-memori masa lalu terus saya ke bawah mimpi. Cuman kedua ini kayak mimpi untuk bersama. Beberapa di kalian sebenarnya belum punya hubungan yang fix banget kemarin, kayak belum ada beberapa yang bahkan kayak nggak deket-deket banget gitu, tapi memang ada sebuah momentum yang kok kecantol nih ke dia gitu, terus akhirnya cari peluang gitu. Dari energi wedding sendiri ya memimpikan kalian itu kayak bersama, berkomitmen gitu. Dengan segala perbedaan yang kalian punya, akhirnya ya udah gitu, biarin aja. Jadi menerima perbedaan tersebut. Nah, di sini alasannya kenapa? Karena ada harapan untuk berkomitmen. Yang tadi aku bilang dia tuh nyari celah sebenarnya buat masuk ke dalam hidupmu. Ini saran untuk dirimu, jadinya separation. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure about the future gitu. Dia tuh nggak tahu kan masa depan kayak gimana. Makanya itu yang ngebuat dia agak sedih. Ada perasaan yang kangen banget sama dirimu gitu. Nah, di sini kalau aku lihat ini bisa vice versa ya. Kamu saat ini sedang sedih atau mikirin tentang seseorang atau kangen sama seseorang. Kalau misalnya ada sebuah perpisahan, gini, kita punya kemampuan untuk memperbaiki. Kalau ada sesuatu yang kita bisa perbaiki. Tapi kalau ada sesuatu yang kita sudah usaha tidak bisa, kita harus mampu untuk relain itu. Karena apapun yang terjadi di masa depan ya biarin Tuhan yang ngatur gitu. Kita harus fokus yang sekarang, momentum yang sekarang kamu punya apa gitu. Lalu ada girl talk, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Jadi kebanyakan dari kalian mungkin single sendiri, jadi apa yang terjadi kemarin, sembuhin dulu. Ngobrol sama teman. Salah satu cara untuk bisa nyembuhin diri adalah ngobrol sama teman. Kayak curhat, mencurahkan perasaan, tapi jangan sampai kayak ngerugiin teman gitu. Kan ada kadang-kadang curhat itu ibaratkan kayak akhirnya cuma jadi ngeluapin aja gitu. Yang namanya ngobrol itu adalah kita saling bisa memahami satu sama lain. Lalu di sini living in the moment, enjoying moment kamu. Kita bakalan lihat siapa ya ciri-cirinya. Oke. Kita ke tempat tinggalnya dulu. Beautiful. Tempatnya indah, homey banget tempat tinggalnya dia. Kemungkinan memang dia suka untuk bebenah rumah, renovasi rumah, atau bahkan suka kayak styling rumahnya dia gitu. Aduh, ini gimana sih? Oke. Lalu apa lagi? Ada nggak? Ada di sini. Private resident. Dia tinggalnya di tempat yang di portal, dijaga sama satpam, terus juga
biasanya itu pintu gerbangnya satu gitu, buat masuk dan keluar satu, private residence. Ini adalah sosok orangnya casual, suka berpakaian casual, dia banyak rahasianya, dia suaranya bagus kalau nyanyi, dia bakalan telepon kamu, dia pengen banget telepon kamu, kulturnya kental, adat istiadatnya kental. Yang kamu bakalan ngeh banget tentang orang ini adalah mobilnya dia atau motornya dia. Agak berisik memang, brum-brum. Atau memang dia suka banget untuk motoran atau jalan-jalan sama pakai mobil gitu. Cuman di sini yang kamu bakalan ngeh banget itu adalah kendaraannya dia. Dia suka hal-hal yang fancy, hal-hal yang mewah-mewah. Rambutnya wavy, bergelombang. Terus juga dia tuh orang yang sangat menghargai adat istiadatnya dia atau tribe-nya dia atau sukunya dia. Dia suka pantai, suka laut, suka island, di sini pulau, misterius. Kulitnya putih. Oh nih, dream house. Dia tinggal di rumah impiannya dia. Gitu. Lalu di sini malu-malu kucing orangnya. Alisnya tebel. Sini alpha. Badannya juga build gitu, jadi kayak rajin olahraga atau tegap gitu. Ada ototnya, kebentuk. Ada panggilan sayangnya. Jadi kayak, dan kalau aku lihat orang-orang yang ngelihat dia tuh kayak ada rasa ingin menyayangi gitu. Dan dia tuh sayang sama orang-orang sekitar. Light, ya ini warna kulitnya terang. Manis sekali orangnya. Jadi sweet itu ibaratkan behaviornya dia atau kebiasaannya dia gitu. Sifatnya dia manis, energetik. Dia orang yang aktif juga. Kita bakal lihat the outcome of the situation. Oh, ada the moon, ada the coffin, sama ada the gentleman. Gini ya, kalau kalian dealing sama laki-laki, dia orang yang punya rasa keyakinan kalau kamu adalah sosok orang yang penting dalam hidupnya dia. Jadi kayak ada rasa yakin banget lah gitu. Ini bisa datangnya karena memang dapat informasi dari entah itu dapat wejangan gitu atau dapat intuisi gitu. Dan dia adalah sosok orang yang punya banyak tadi rezeki gitu, anugerah gitu. Jadi kelihatan sosok orang yang mampu untuk bisa kayak helping you, membantu kamu gitu. Di area finansial juga seperti itu. Dan kalau kamu dealing sama perempuan, dia orang yang sensitif, yang intuitif juga. Dia adalah sosok orang yang mampu untuk bisa melepaskan hal-hal yang toxic gitu, hal-hal yang gak baik untuk dirinya. Dan kalau aku lihat di sini saat dia masuk ke dalam hidup kamu, kayak kamu tuh dapat banyak rezeki gitu. Jadi aku ngelihatnya dia seperti membawa keberuntungan. Ini agak mirip kayak nomor 2 pembacaannya, by the way. Terus di sini kayak ada rasa melindungi satu sama lain gitu. Jadi ada keadaan dimana saat dia hadir, kayak kamu mampu untuk mendapatkan inspirasi untuk memutuskan karma-karma yang terjadi selama bertahun-tahun atau secara generasi di keluarga gitu. Dan vice versa juga kayak gitu. Kamu menginspirasi dia untuk memutuskan karma-karma buruk gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.